sakit, iya liver ya. akut, sudah akut. Itu teman-teman, yang liver akut aja bisa sembuh teman-teman kalau kita happy, apalagi cuma asam lambung ya. Semahal-mahal apapun obat ya, misalnya sampean beli obat sampai ratusan juta, kalau pikiran sampean di sakitnya ya nggak akan sembuh sampean. Itu gitu ya. Okay. Itu intinya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya sama saya Mas Joko di channel yang membahas tentang sembuh dari GERD, anxiety, dan asam lambung ya. Di video kali ini saya sama teman saya, ini jauh-jauh dari Surabaya teman-teman ya. Ini saya sengaja mau menghadirkan beliau karena beliau dulu tahu persis lah waktu saya lagi sakit ya, itu tahu persis, makanya kan sekarang itu saya mau sharing-sharing gitu ya. Nah, untuk video kali ini saya membahas tentang dulu waktu di tempat keramaian itu saya takut teman-teman. Waktu Mas Bagus nikah itu bahkan saya nggak datang teman-teman. Itu karena saya takut mati seperti itu teman-teman. Nah, bisa dikenalkan Mas, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Zakaria. Biasanya saya dipanggil Bagus. Saya kebetulan beliau ini adalah teman dekat saya. Ya, kita sering Ben. main bareng, ngeband dan lain-lain. Tapi di satu waktu, dia mengalami satu buah penyakit ya, yang saya sendiri juga ironis sebenarnya. Dulunya seperti ini kok berubah drastis, bahkan menghilang dari kita. Saya heran, ya Allah, ini kenapa ya? Kok teman saya kok bisa seperti ini, seperti itu. Bahkan dulu saya tuh suka bercanda ya, sering bercanda ya. Iya, sering sekali, ceria banget. Terus mengalami sakit anxiety ini sama sekali nggak bisa senyum teman-teman. Nah, makanya saya itu sekarang itu sengaja ya mau share ke teman-teman agar teman-teman itu sadar ya, kalau sakit ini tuh sama sekali nggak berbahaya tuh. Saya dulu itu pergi itu takut teman-teman, takut pingsan. Bahkan teman saya menikah itu saya nggak hadir teman-teman, karena yang di pikiran saya itu percuma nanti kalau saya datang kan, saya kan sudah mati ya, jadi nggak mungkin dia bisa kembali lagi ke saya. Saya mikirnya seperti itu ya dulu teman-teman. Itu kan saking konyolnya ya penyakit ini ya, yang belum terjadi itu sudah dipikirkan. Kan dulu saya nggak datang ya Mas? Enggak. Maaf sekali Mas ya. Oke, Soalnya saya kan dulu itu takut mati terus Mas. Iya. Jadi gini Mas, yang namanya mati ya itu kan ya kalau dikatakan hal yang menakutkan juga nggak menakutkan sekali sih. Wong kita kan juga tahu bahwasanya mati itu adalah gerbang menuju surga. Kan? Kita kan juga seperti itu gitu loh. Kemudian terkadang kita juga mengeluh, aku sakit, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Teman-teman nggak usah khawatir. Sebenarnya sakit itu juga salah satu media pengukur dosa juga gitu loh. Jadi kalau memang mau kalau kita lebih bisa membuka hati, menerima apapun yang terjadi, mungkin apa yang dialami Mas Joko ini nggak akan terjadi ke teman-teman subscriber semua atau viewer semua ini. Soalnya saya dulu awal-awal itu memang sangat Mas, sakit ini tuh kok seperti ini ya, padahal saya tuh nggak pernah mabuk-mabukan lah, tapi kok bisa seperti ini ya, dada panas itu, padahal nggak minum arak ya. Nah itu karena saya kan setelah saya pelajari di YouTube, ternyata itu asam lambung dan kecemasan ya. Memang segala penyakit itu berawal dari pikiran sebenarnya. Jadi gini, saya sendiri juga punya asam lambung, tapi saya selalu buat enjoy. Maksudnya saya selalu buat enjoy. Kalau misalnya saya kan kebetulan hobi bermain musik saya, dan beliau ini gitaris saya juga. Nah, kalau misalnya saya mulai merasakan sakit gitu, ya udah, apa yang saya sukai itu saya lakukan. Berarti nggak dipikir sakitnya? Iya, nggak dipikir sakitnya terus, karena ya semahal-mahal apapun obat ya, misalnya sampean beli obat sampai ratusan juta, kalau pikiran sampean di sakitnya ya nggak akan sembuh sampean. Gitu ya. Okay. Itu intinya. Bahkan orang tua beliau sakit ya katanya? Iya, ibu saya juga sakit. Kadang seperti ini,
ibu saya itu kadang seperti ini, ya Allah aku kok sakit, ya udah anak saya, adik saya itu saya goda. Kalau ibu saya sakit, adik saya malah saya goda sampai teriak-teriak sampai itu. Akhirnya ibu lupa sama sakitnya, ingat ke anaknya. Pengaliannya seperti itu. Iya, ya. awalnya. Bahkan sakit liver ya? Sakit, iya liver Ya? akut, sudah akut. Itu teman-teman, yang liver akut aja bisa sembuh teman-teman kalau kita happy. Apalagi cuma asam lambung ya, kecil teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut mas. Nah, kemudian seandainya kita sedikit saja ya memikirkan suatu penyakit itu secara berlebihan, yang ada itu malah apa ya, reaksi dari tubuh kita itu kan dikontrol sama otak kan. Otak itu kan pusat dari segala aktivitas tubuh kita. Ketika otak kita merasakan memikirkan sesuatu yang ke arah penyakit itu, ya otomatis semua organ tubuh juga akan merespon itu gitu loh. Nah, kebetulan yang dipikirkan sakitnya ya mengarahnya ke sakitnya, misalnya di lambungnya misalnya. Berarti ya lambungnya itu yang nanti semakin sakit gitu loh, karena kalau dipikir terus. Nah, itu sependek yang saya tahu secara medis ya seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya. Beliau ini guru teman-teman. Makanya kan enak sekali ya kalau ngobrolnya. Kalau saya kan orang awam. Ya. Saya kan hanya orang yang pernah mengalami sakit lambung, jadi ngomongnya itu enggak bisa seperti beliau ya. Nah, makanya saya itu ikuti terus pokoknya channel saya tuh. Teman-teman itu pasti akan cepat sembuh lah kalau mengikuti saya terus. Soalnya saya itu setiap hari akan cari ya teman-teman saya yang berwawasan lebih tinggi dan membagi tips-tipsnya kepada teman-teman agar teman-teman itu cepat sembuh. Seperti itu ya. Minum dulu mas. Oke, siap. Agar lebih santai Ya, kalau kita ngobrol. Tegang ya. Iya. Gak usah tegang-tegang. Ini saya malah keringetan. Soalnya kan ilmunya itu dalam banget gitu. Yang Sebenarnya gini, diucapkan. sebenarnya gini. Nah, ini juga salah satu pemicu. Kita tegang seperti ini aja dia sudah berkeringat ya. Nah, ini kan merupakan suatu respon dari tubuh dia karena dia nggak terlalu happy. Begitupun saya juga sama. Saya juga merasakan tegang, bulu kuduk saya merinding. Itu karena tubuh kita ini merespon apa yang dirasakan sama otak dan hati kita. Makanya seperti itu. Nah, saran yang berikutnya, kalau seandainya teman-teman ini, terutama untuk yang muslim ya mas ya, terutama yang muslim ataupun mungkin teman-teman yang beragama lain juga bisa diterapkan. Kalau kita sakit ya oke lah, kita berikhtiar, kita mencoba untuk mengkonsumsi obat-obatan itu perlu memang, tapi juga jangan dilupakan baca kitab sucinya, karena kitab suci di setiap agama itu kan fungsinya untuk apa ya, menjernihkan pikiran rohani, jasmaninya, seperti itu. Itu yang lebih utama ke situ. Kemudian pendekatan diri kepada Tuhan itu juga termasuk. Ya, karena ini ada pertanyaan ya mas. Ya. Untuk mengatasi takut kematian, mas. Nah, itu sering sekali teman-teman saya itu tanya sama saya, itu gimana? Gini, kita kembalikan lagi, mati itu suatu hal yang wajar gitu loh. Semua orang pasti akan mengalami. Semua orang pasti akan mengalami. Nah, kalau kita takut mati, ya kita akan merespon hal-hal yang positif itu akan menjadi negatif gitu loh. Misalnya gini, Anda mau berjalan menyeberang ke jalan raya untuk membelikan katakanlah nasi untuk anak istri sampean misalnya. Kemudian karena saya takut mati, kalau aku melangkah nanti ketabrak mobil atau gimana, kira-kira sampean bisa jadi beli nggak? Kan nggak mungkin gitu loh. Takut. Nah, itu dikembalikan lagi. Kalau saya pribadi mengatasi takut mati itu ya gini aja. Allah dikembalikan lagi apa ya? Mati itu gerbang menuju surga gitu aja. Ya, nggak usah dipikir terlalu dalam. Nah, tinggal itu kita siapkan aja bekalnya. Gimana sudah apa? Cukup nggak? Sudah cukup nggak gitu loh. Nah, seperti Pak D saya dulu juga mengatakan seperti itu mas. Kalau saya tanya kok aku mati terus ya, ngomongnya gini, kok ngiris-ngiris hatine dhewe. Nah, ngiris-ngiris hatine dhewe. Jadi teman-teman itu nggak usah takut sama perasaan sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Ini mumpung lagi sepi nih teman-teman. Jadi
beli minuman ya. Nanti kalau agak sore sedikit ramai teman-teman di sini ya. Ini kan mumpung lagi sepi, jadi saya janjian ke sini tadi teman-teman sama Mas Bagus ya. Ya kebetulan tadi itu waktu diajak saya itu sedang ada live streaming juga, ya. gitu loh. Jadi jadwalnya mundur telat. Oke ya teman-teman, video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga ilmu dari Mas Bagus ini membuat motivasi tersendiri ya buat teman-teman agar lebih semangat lah menjalani proses kesembuhan asam lambung ini ya teman-teman. Video dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan takut sakit, karena sakit itu penghapus dosa.